Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiro Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai harga telur ideal di tingkat peternak agar peternak bebek itu tidak bangkrut. Nah, seperti apa nanti perhitungannya akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Namun sebelum itu bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang. Dan jangan di skip ya video ini, simak terus sampai habis agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi ini penting ya rekan-rekan, melihat kondisi dinamika peternak saat ini yang harga pakan itu naik terus, dan berapa sih harga yang ideal di tingkat peternak agar peternak itu mampu bertahan dan mampu mengembangkan bisnis bebek petelur ini dan tidak bangkrut seperti itu. Jadi langsung saja ya, saya sudah membuat beberapa catatan di sini ya. Kita bahas dulu pakan. Jadi pakan ini sangat penting rekan-rekan. Kita itu ada dua pilihan lah, bisa menggunakan pakan jadi yang berbentuk pelet ataupun menggunakan pakan campuran dengan konsentrat dan dedak seperti itu. Jadi perhitungan saya di dua itu saja ya. Kalau rekan-rekan yang biasa menggunakan pakan alternatif itu silahkan dihitung sendiri. Kalau saya menggunakan acuan dua itu ya, karena di daerah saya ini yang paling sering adalah menggunakan dua metode pakan itu, yaitu pakan jadi dan pakan campuran konsentrat dan dedak. Oke, saya bahas dulu pakan jadi ya. Saya menggunakan pakan jadi home industry ya, dengan harga saat ini 296.000 50 kilo, jadi satu sak. Nah, jadi 296.000 itu bisa kita bagi menjadi 50 lah. Dibagi 50 jadi rata-rata 6.000 per kilo. Itu saya menggunakan pakan jadi home industry. Kemudian bagi peternak lain yang menggunakan pakan jadi pabrikan, misalkan dari pakan jadi BP93 dari New Hope, Haida 1218, itu harga di sini di wilayah sini itu 380.000 per sak. Jadi nanti ketemunya 7.600 per kilo. Seperti itu rekan-rekan. Itu ya, kalau saya sarankan ya jangan menggunakan pakan yang harganya 400 lebih. Nanti kita bisa bangkrut rekan-rekan, seperti itu. Jadi kalau bisa ya di bawah 400.000. Jadi kalau yang biasa pakai Malindo 9905 SP itu yang harganya 400.000 lebih, itu saya sangat menyarankan untuk ganti pakan seperti itu ya. Oke, itu yang pakan jadi. Kemudian yang pakan campuran konsentrat dan dedak, saya menggunakan asumsi 1:2 ya rekan-rekan, 1 kilo konsentrat dan 2 kilo dedak. Untuk harga konsentrat sendiri 480.000 per sak, itu dari merek 144 dari Pokpan ya. Kemudian dedak di wilayah sini 4.500 per kilo. Jadi hitungannya 50 kilo konsentrat dan 100 kilo dedak, yaitu harganya 480 ditambah 450.000. Jadi 930 dibagi dengan total jumlah pakan yaitu 150 kilo. Jadi nanti ketemunya per kilo yaitu 6.200. Seperti itu rekan-rekan. Itu kalau menggunakan pakan campuran konsentrat dan dedak. Kemudian nah ini untuk konsumsi pakan standarnya, kalau kita menggunakan pakan jadi yang berbentuk pelet itu 130 gram per ekor per hari ya. Nah, kalau kita menggunakan pakan campuran dengan konsentrat dan dedak tadi itu standarnya 160 gram per ekor per hari. Nah, untuk konsumsi pakan ini sangat tergantung dengan jenis bebek, terus cuaca dan kondisi kandang ya, jadi tidak sama. Nah, ini saya standarnya saja ya, standar di kandang saya ataupun di kandang teman-teman di daerah saya seperti itu. Itu ya. Jadi kalau menggunakan pakan jadi berbentuk pelet itu lebih hemat rekan-rekan. Kalau kita hitung dari 100 ekor itu berarti kalau menggunakan pakan jadi 13 kilo. Kalau menggunakan pakan campuran 16 kilo. Jadi lebih hemat 3 kilo.
ya kalau kita menggunakan pakan jadi dengan perbandingan itu tadi ya 1:2 kalau pakan campuran. Kemudian selanjutnya ya rekan-rekan, untuk produksi ya, produksi itu saya ambil rata-rata saja rekan-rekan, yaitu 70%. Kenapa? Mungkin ada rekan-rekan yang produksinya 80-90% seperti itu, ada yang 60%. Jadi saya ambil rata-rata saja per hari yaitu 70%. Untuk bebek 100 ekor berarti 70 butir. Nah, kita hitung harga HPP pakan ya. Jadi pakan jadi kalau saya menggunakan pakan jadi home industry itu 13 kilo dikali tadi harganya 6.000 per kilo, jadi nanti ketemunya 78.000 per kilo. Kemudian kalau menggunakan pakan jadi pabrikan yaitu 13 kilo dikali 7.600, nanti ketemunya 98.000 sekian lah. Kemudian kalau menggunakan pakan campuran 16 kilo dikali dengan tadi 6.200, ketemunya 99.000 per kilo. Jadi untuk rata-rata biaya pakan bebek petelur 100 ekor itu adalah 100.000 rekan-rekan. Itu per hari ya. Jadi ini saya ambil rata-rata saja. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit tergantung pakan tadi ya. Dan ini itu belum termasuk biaya listrik dan air. Nah, bisa rekan-rekan tambahkan sendirilah untuk harga listrik dan air seperti itu. Karena di setiap wilayah berbeda-beda. Kemudian harga telur yang ideal di tingkat peternak itu berapa? Nah, jadi saya asumsikan coba harga 2.000 ya. Dengan produksi 70%, jadi 70 butir dikali 2.000 sama dengan 140.000. Nah, dikurangi 100.000 harga pakan tadi. Jadi nanti keuntungan kita yaitu 40.000 belum termasuk listrik dan air. Itu kalau harga telur 2.000 rekan-rekan. Kemudian kalau telur kita itu 2.200 harganya, yaitu nanti ketemunya 154.000 dikurangi 100 harga pakan, jadi nanti keuntungan kita 54.000. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, hitungan sederhananya. Jadi kalau menurut saya ya, itu harga telur ideal di tingkat peternak sekarang itu yaitu 2.200 per butir untuk grade AB. Kenapa ya tidak 2.000? Karena kalau 2.000 itu sangat tipis keuntungan kita ya rekan-rekan. Kalau 2.200 itu sudah sangat ideal. Bisa 2.300, 2.400 ya tergantung wilayahnya. Tapi idealnya itu 2.200. Karena kalau terlalu tinggi ya biasanya juga kurang ideal bagi pengrajin telur asin ya kalau harga telur bebek itu terlalu tinggi. Jadi keuntungan mereka juga kurang bagus seperti itu. Jadi idealnya di tengah-tengahnya itu yaitu 2.200 per butir untuk grade AB seperti itu rekan-rekan. Itu hitungan sederhana saya ya, semoga bisa rekan-rekan pahami lah ya, dan bisa rekan-rekan hitung sendiri ya nanti di rumah seperti itu. Jadi seperti itu ya teknik hitungan sederhana saya. Semoga dengan hitungan tadi bisa rekan-rekan menghitung sendiri dan bermanfaat. Oke, itu saja ya video dari saya kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Terima kasih.